Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Elmiana dari PBSI Sore semester 6, Universitas Pekalongan. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching. Ya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pagi ini, Ibu minta kalian semua berdoa ya. Ketua kelas untuk memimpin doanya. Ibu, siapa doa dimulai? Selesai. Ibu absen dulu ya. Muhammad Tarik Maulana. Hadir. Ilzah Rahmatina. Hadir. Fahri. Hadir. Ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia ya. Ya. Kemarin kita sudah membahas tentang teks narasi. Kali ini kita akan membahas tentang cerita rakyat. Sebelumnya, Ibu mau tanya, kalian tahu nggak apa cerita rakyat itu? Ya, kalau belum, kita bisa lihat bersama di slide yang Ibu sediakan ya. Ya, pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang dikembangkan di daerah dan menceritakan asal-usul suatu legenda yang terjadi di daerah tersebut. Biasanya cerita rakyat itu bisa terjadi karena turun-temurun dari leluhur. Kalau misal ada cerita dahulu, legenda, asal-usul seperti Danau Toba, Samudriang, dan yang lainnya ya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama, cerita disampaikan secara lisan. Dan cerita rakyat itu dari mulut ke mulut. Misal dari nenek kita cerita kepada orang tua kita, terus orang tua kita menceritakan kepada kita sendiri, itu melalui lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun, yaitu dari nenek moyang kita sampai ke kita, sampai ke anak cucu kita, itu turun-temurun. Lalu ketiga ada tidak diketahui siapa pertama yang membuat cerita itu, karena itu merupakan cerita turun-temurun. Jadi biasanya itu tidak diketahui siapa yang membuat cerita tersebut. Itu. Lalu karya akan nilai-nilai leluhur, karena dari dulu ceritanya itu mengandung banyak nilai-nilai dari leluhur, seperti nilai-nilai dalam cerita rakyat itu sendiri. Ada yang nilai agama, tentang nilai moral, sosial, dan sebagainya. Lalu adalah bersifat tradisional, karena itu merupakan cerita rakyat yang berasal dari zaman dahulu, jadi merupakan cerita yang bersifat tradisional. Lalu ada memiliki versi dan variasi, karena dari cerita rakyat itu sendiri berasal dari lisan, karena kalau lisan itu kan pasti tiap orang menceritakan berbeda. Misal si A menceritakan tentang legenda Sapuriang yang menceritakan Dayang Sumbi, terus ada anaknya seperti itu. Lalu yang B tokohnya mungkin berbeda, tetapi tetap memiliki cerita yang sama. Lalu ada fungsi dari cerita rakyat, merupakan suatu hiburan, karena cerita itu bisa dijadikan sebuah hiburan untuk kita sendiri tentunya ya. Lalu ada untuk pendidikan, sebuah informasi cerita seperti itu kan bisa dijadikan untuk menambah pengetahuan kita ya. Itu bisa menjadikan sebagai fungsi cerita rakyat sebagai
fungsi dari pendidikan. Lalu warisan cerita, karena dari cerita dari leluhur kita, tentunya itu menjadikan suatu warisan cerita dari nenek moyang kita. Lalu ada beberapa jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama ada fabel. Fabel itu menceritakan tentang hewan. Ini bisa dilihat contohnya si kancil dan buaya. Itu merupakan jenis cerita rakyat fabel. Lalu ada mit. Mit itu menceritakan tentang dewa dewi yang sifatnya itu sakral. Itu seperti kisah Nyi Roro Kidul. Itu menceritakan dewi-dewi atau cerita yang sakral. Yang ketiga ada legenda. Ini menceritakan tentang asal usul terjadinya suatu kejadian. Itu bisa seperti asal usul Danau Toba. Itu merupakan suatu legenda. Lalu ada epos. Epos itu menceritakan cerita rakyat yang berisi tentang kepahlawanan. Itu seperti Ramayana. Ramayana itu termasuk cerita kepahlawanan. Lalu ketiga ada cerita jenaka. Jenaka itu yang memiliki sesuatu yang lucu, seperti cerita Kabayang. Kabayang itu merupakan lelucon yang dijadikan sebuah cerita rakyat. Lalu ada sek. Ini yang isinya mengandung unsur sebuah sejarah. Itu seperti cerita Siwanara. Itu termasuk dari jenis cerita rakyat sek. Lalu ada nilai-nilai dalam cerita rakyat. Itu ada nilai budaya. Nilai budaya di sini itu mengembangkan secara turun temurun. Jadi dari budaya kita bisa mempelajari tentang cerita rakyat di sini. Lalu ada moral, berisi tentang nasihat, budi pekerti, dan perilaku tata asusila. Dari nilai sosial ini kita bisa melihat cerita rakyat ini nilai yang bisa kita ambil. Lalu ada nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan religi, ya, tentang ketuhanan, keesaan Tuhan. Itu termasuk dalam nilai religi. Lalu ada pendidikan. Nilai pendidikan bisa diambil ketika membaca sebuah penambahan pengetahuan. Karena kita membaca, kita dapat menambah suatu pengetahuan. Lalu ada nilai estetika yang berhubungan dengan keindahan. Karena di dalam cerita itu mengandung dari beberapa daerah, kita bisa berimajinasi tentang daerah Danau Toba itu yang daerah Sumatera. Kita bisa berimajinasi Sumatera itu seperti ini. Itu mengandung estetika. Lalu ada sosial yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Yang sosial itu menghubungkan kita mempunyai banyak teman. Kita bisa kehidupan sosial kita bertambah dari cerita-cerita rakyat itu. Ya, sudah selesai pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Tadi ada beberapa macam-macam jenis cerita rakyat, ya. Coba kalian jawab, ya, untuk menganalisis suatu cerita rakyat yang Ibu sudah sediakan. Nanti kalian bisa mereview atau menganalisis nilai cerita rakyat. Kalian bisa mengambil, tetapi kalian harus menjawab dulu satu persatu, ya. Dari macam-macam cerita rakyat itu, coba sebutkan cerita rakyat yang berupa fabel. Coba tunjuk tangan. Ya, Mas Tori. Kancil dan buaya. Ya. Mas Tori bisa mengambil salah satu dari sini untuk dianalisis, ya. Oke, ambil dulu ya. Ya. Ya, itu apa, Mas Tori? Sangkuriang. Ya, Sangkuriang, ya. Ya. Ini merupakan cerita rakyat Sangkuriang. Oke, itu terima kasih. Lalu Mbak Filza sama Mas Fahri? Ya, kami betul. Iya. Sebutkan contoh
Filza? Iya. Mbak Filza bisa memilih salah satu dari itu. Aku mau milih yang pink. Aku mau milih Ya. Berisi tentang apa? yang timun emas. Timun Mas. Ini merupakan cerita rakyat Timun Mas. Iya, terima kasih. Ya, kalian coba analisis nilai-nilai apa yang ada di dalam cerita rakyat tersebut ya. Ya, Bu. Ibu beri waktu setengah jam, kira-kira cukup? Sangat cukup, Bu. Iya. Cukup. Coba kalian kerjakan ya. Baik, Bu. Siap, Bu. Oh iya, udah selesai ya? Ya. Sekarang ibu mau tanya apa nilai yang ada di dalam cerita rakyat Sang Kuryang? Apa Mas Torik? Baik, Bu. Di sini ada nilai agama menurut saya. Ya, nilai agama apa? Percintaan atau pernikahan antara ibu dengan anak. Ya, incest merupakan perbuatan yang dilarang atau haram. Jika hal tersebut terjadi, maka nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu akan hancur. Jadi bisa saya simpulkan dalam cerita Sang Kuryang itu ada nilai agama. Iya, itu tentang cerita ibu dan anak. Karena itu Sang Kuryang ingin menikahi ibunya ya. Ya, Untuk betul. diberikan Dewi suatu Dayasuri. iya Dayang Sumbi untuk diberi suatu tantangan karena tidak bisa, dan Dayang Sumbi telah mengetahui bahwa Sang Kuryang itu ternyata anaknya. Itu ya terdapat nilai agama di dalamnya. Lalu untuk cerita Timun Mas, Mbak Filza apa? Timun emas di sini ada pesan moralnya, Bu. Ya, pesan moral seperti apa itu? Pesan moralnya, jangan berjanji jika kau merasa tidak mampu untuk memenuhinya. Orang akan marah jika kau ingkar pada janjinya tadi. Iya. Dalam cerita Timun Mas itu menceritakan sebuah mbok rondo yang tidak memiliki anak. Ketika dia itu berjanji kepada si Buto Ijo, Iya. karena dia ingin mempunyai anak, dan ketika mempunyai anak setelah dewasa itu harus diberikan kepada Buto Ijo. Iya. Karena untuk santapan si Buto Ijo, karena itu Mbok Rondo ingkar janji dan Buto Ijo marah. Lalu untuk cerita Nyi Roro Kidul sendiri memiliki nilai apa? Di sini memiliki pesan moral, janganlah kamu berbuat jahat karena perbuatan jahat akan menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Iya, karena sebuah kejahatan itu biasanya itu akan kembali kepada kita sendiri. Tentunya kita harus berbuat baik kepada siapa saja yang walaupun orang itu menyakiti kita atau membuat kita marah, kita tetap harus berbuat baik dan tidak boleh membahas kejahatan orang tersebut ya. Ya, kira-kira sudah cukup ya. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Ya, sudah cukup ya. Untuk buat referensi itu kalian bisa membaca-baca saling tukar tentang cerita rakyat yang ibu berikan. Itu kalian bisa menambah wawasan kalian tentunya. Baik, Bu. Sekarang ibu akhiri pertemuan kali ini. Besok kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya dengan materi puisi. Puisi kita akan membedah tentang apa itu puisi, ciri-ciri dan cara membuat puisi tersebut. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum